Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma. 1. Batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 3. Sesak napas. 4. Dahak sulit keluar. Dan 5. Rasa berat di dada. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, napas tersengal-sengal, sesak napas yang berat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, serta kesadaran menurun. Penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan yaitu ada 1. Influenza, bronkitis, COVID-19, tonsilitis, dan pneumonia. Kita akan bahas satu persatu. Influenza. Influenza penyebabnya adalah infeksi virus. Gejalanya demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, dan batuk. Flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin, dan minum banyak cairan. Bronkitis. Penyebabnya adalah radang pada saluran bronkus. Gejalanya batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Bronkitis ringan dapat hilang dengan sendirinya. Namun, jika kondisinya cukup berat, bronkitis harus diatasi dengan obat-obatan seperti obat batuk berdahak. Tonsilitis atau radang amandel. Penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri. Gejala amandel yaitu amandel membengkak atau memerah, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Tonsilitis yang disebabkan oleh virus biasanya dapat sembuh hanya dengan beristirahat yang cukup dan perawatan diri seperti minum banyak cairan, konsumsi obat untuk meredakan nyeri tenggorokan, dan menjaga tenggorokan agar tetap lembab. Namun, tonsilitis karena bakteri memerlukan antibiotik khusus yang diresepkan oleh dokter untuk menghindari risiko komplikasi yang bisa terjadi. Pneumonia atau paru-paru basah. Penyebabnya infeksi. Gejalanya batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami oleh
penderita. COVID-19. Penyebabnya yakni infeksi virus corona. Gejalanya demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Untuk saat ini, belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Ya, kita belajar selanjutnya tentang properti tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Anak-anak perhatikan tari di gambar pada yang tertera di layar. Itu adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan yaitu piring. Selanjutnya ada tari Rangguk Ayak. Berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Properti tari Rangguk Ayak adalah rebana. Terima kasih, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.